Pada kali ini, kita akan membahas praktikum 11 yaitu tentang analisis 3 dimensi. Sebelum itu, mari kita bahas apa itu sih analisis 3 dimensi. Analisis 3 dimensi dalam QGIS. Visualisasi dan analisis spasial lebih realistis untuk keputusan yang lebih tepat. Apa itu analisis 3 dimensi? Analisis 3 dimensi atau 3D dalam QGIS memungkinkan kita untuk memvisualisasikan data spasial dalam dimensi X atau panjang, Y atau lebar, dan Z atau ketinggian. Fitur ini membantu memahami bentuk permukaan bumi, hubungan intim, serta melakukan analisis spasial yang lebih mendekati kondisi nyata. Selanjutnya kita akan membahas manfaat analisis 3 dimensi. Manfaat analisis 3 dimensi. Yang pertama yaitu ada visualisasi lebih realistis dan mudah dipahami. Yang kedua, memahami bentuk, permukaan, dan topografi secara menyeluruh. Yang ketiga, mendukung perencanaan infrastruktur dan mitigasi bencana. Yang keempat, analisis ketinggian, jarak pandang, volume, kemiringan, dan lain-lain. Selanjutnya kita akan membahas jenis data yang mendukung 3 dimensi di QGIS. Yang pertama ada DEM atau DSM. Yang kedua ada point cloud atau LAS atau LAZ. Yang ketiga ada vektor 3D, shapefile atau geopacket. Yang keempat ada model 3D atau OBJ GLTF. Dan yang terakhir ada tel 3D yaitu train atau RGB. Selanjutnya kita akan membahas contoh analisis 3D. Yang pertama profil ketinggian. Melihat penampang ketinggian dari suatu lintasan. Yang kedua ada kemiringan atau slope. Analisis kemiringan lahan untuk perencanaan dan mitigasi bencana. Yang ketiga ada line of sight atau jangkauan pandang. Menentukan area yang terlihat dari suatu titik observasi. Yang keempat ada volume atau foot fill, menghitung volume tanah galian dan timbunan. Yang terakhir ada analisis drainage 3D, memahami aliran air berbasis model elevasi 3D. Di sini ada fitur utama tampilan 3D di QGIS. Yang pertama 3D Map View, menampilkan data dari lingkungan 3 dimensi interaktif. Yang kedua ada kontrol navigasi 3D, putar, geser, zoom, dan ubah sudut pandang dengan mudah. Yang ketiga ada simbolisasi 3D, yaitu ekstrun bangunan, batang pohon, dan fitur vektor untuk tampilan lebih nyata. Yang keempat ada pencahayaan atau bayangan, atur arah cahaya matahari untuk menampilkan bayangan yang relief permukaan. Yang terakhir ada pengukuran 3D, ukur jarak, luas, dan volume dalam ruang 3 dimensi. Di sini adalah contoh data-data atau hasil dari analisis. Di sini visualisasi DEM, ini bentuknya, dan ini adalah bangunan 3D atau extrude, dan yang terakhir adalah bayangan atau pencahayaan. Di sini terlihat agak lebih nyata, gitu teman-teman. Teman-teman, langkah pertama yang harus teman lakukan adalah yaitu mencari data yang nantinya kita akan masukkan ke dalam aplikasi QGIS untuk melakukan analisis 3D. Di sini saya mencarinya menggunakan Chrome. Lalu teman-teman di sini bisa klik data. Lalu di sini teman-teman terlebih dahulu disarankan untuk login atau registrasi terlebih dahulu. Setelah teman-teman login, teman-teman bisa klik search. Di sini akan otomatis ya login teman-teman. Di sini ada search, teman-teman bisa klik raster. Di sini ada teman raster digital elevasi model. Di sini kita tutup dulu, tarik ke kiri. Lalu di sini teman-teman mencari daerah yang ingin teman-teman download nantinya. Kalau ketemu teman-teman bisa klik spasial, klik rectangle ya. Lalu teman-teman klik daerah yang ingin teman-teman download. Sini. Lalu kita buka lagi sini. Ada Aster Global Data Elevation. Teman-teman klik ini. Lalu teman-teman bisa download yang DEM ini. Mendownload Kabupaten Brebes. Selanjutnya yaitu baiklah teman-teman, setelah teman-teman mendownload datanya tadi melalui Chrome, langkah selanjutnya teman-teman bisa langsung buka aplikasi QGIS-nya. Lalu setelah tampilannya seperti ini, teman-teman bisa klik layer, add layer, dan add layer raster layer. Teman-teman bisa klik browser.
Dan di sini teman-teman cari di mana teman-teman meletakkan file yang sudah teman-teman download tadi. Di sini saya menyimpannya di drive di D. Lalu pada praktikum 11 animasi, di sini saya menggunakan data Kabupaten Brebes yang mana ada 4 data. Di sini teman-teman tinggal klik saja. Lalu close saja. Dan ini adalah tampilan dari 4 data Kabupaten Brebes. Langkah selanjutnya, kita kontrol semua. Lalu klik kanan. Lalu layar CRS, set layar CRS. Lalu di sini teman-teman bisa klik WGS 84. Langkah selanjutnya kita akan menggabungkan 4 data ini supaya tidak ada titik atau batas antar dokumen. Dengan cara klik raster, lalu projection, lalu miscellaneous, marge. Lalu pada input layar teman-teman bisa klik titik 3 ini, lalu select all, lalu OK. Lalu run. Sudah seperti ini, close. Lalu pada market ini klik kanan, sesuaikan CRS-nya, layar CRS, lalu set layar CRS, lalu pilih yang WGS 84. Selanjutnya, data tadi dapat dihilangkan centangnya. Lalu market ini naikkan ke atas. Langkah selanjutnya kita akan memprojection dengan klik raster, projection, lalu klik word. Pada input layar teman-teman bisa pilih yang market. Pada source CRS teman-teman bisa klik yang tanda select CRS atau tanda gambar bumi ini. Lalu teman-teman klik predefinite CRS. Di sini teman-teman pilih titik koordinat awal tadi yaitu WGS 84. Lalu kembali pada target CRS optimal, teman-teman pilih yang seperti biasa. Di sini klik predefinite CRS. Lalu di sini teman-teman pilih yang WGS 84 UTM Zone 47S. Lalu setelah seperti ini teman-teman bisa scroll ke bawah. Lalu pada reproject teman-teman bisa klik titik 3 ini, lalu save data Demnas Brebes, save. Lalu setelah itu teman-teman bisa klik run, lalu close. Lalu setelah seperti ini data Demnas Brebes tadi yang tarik ke atas.
as from layar. Langkah selanjutnya kita akan menganimasikan 3 dimensinya dengan cara klik view, lalu 3D map view, lalu klik new 3D map view. Oke, di sini besarkan saja. Di sini tampilannya seperti ini, teman-teman bisa klik open ini atau configure. Lalu teman-teman cerain dan tipe, teman-teman bisa pilih dem. Pada elevation, teman-teman pilih yang data dimnas bebas copy. Lalu ada vertical scale, teman-teman bisa pilih yang 5 atau lebih. Resolutionnya ubah ke 65. Lalu di sini teman-teman bisa klik OK. Oke, untuk di sini teman-teman bisa melihat supaya dia menjadi 3 dimensi. Ini mungkin teman-teman. Ini adalah hasil dari 3 dimensi Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Ini adalah tampilannya. Kita akan mencoba menampilkan